Pemirsa, untuk mengoptimalkan pembelajaran siswa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan jam masuk sekolah serentak pukul 6.30 untuk semua jenjang. Setelah heboh dengan kebijakan pembinaan di barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bikin gebrakan baru dengan minta seluruh siswa sekolah dasar hingga menengah atas di Jawa Barat masuk pukul 6.30 pagi. Rencananya siswa akan bersekolah dari Senin hingga Jumat dan libur pada Sabtu dan Minggu. Masuk jam 6 biar anak disiplinnya tidak nakal. Pak, kalau anak-anak masuk jam 6 nanti saya yang jadi nakal, Pak. Atau jangan atuh, Pak. Masuk jam 6 biar anak disiplinnya tidak nakal. Pak, kalau Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akhirnya mengumumkan bahwa mulai tahun ajaran baru 2025-2026, siswa masuk sekolah jam 6.30 waktu Indonesia Barat, setengah jam lebih siang dari rencana semula. Sementara itu pekerjaan rumah atau PR dihapuskan. Dan saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, selanjutnya karena anak-anak tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 tanpa pendampingan, tanpa keperluan yang mendesak yang didasarkan pada izin orang tuanya, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah. Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah. Tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban di rumah. Di rumah anak-anak itu rileks, baca buku, berolahraga, fokus membantu kedua orang tuanya, meringankan beban-beban pekerjaannya. Kemudian belajar membereskan rumah, cuci piring, perempuan belajar masak, ngepel, dan berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat. Kemudian bisa mengikuti les musik, les bahasa Inggris, les matematika, les fisika, dan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Itu adalah arah membangun anak-anak Jawa Barat yang memiliki visi dan orientasi yang kokoh untuk menyambut masa depannya. Untuk itu pasti kebijakan saya ada pro dan kontra. Bagi saya, pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi, tetapi yang terpenting adalah tujuan utama kita adalah untuk mewujudkan anak-anak Jawa Barat yang cager, bager, bener, pintar, jeung singer. Hatur nuhun. Keinginan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal masuk sekolah jam 6 pagi ternyata tidak semulus yang direncanakan. Sejumlah kepala daerah mengaku banyak kendala yang dihadapi, mulai dari fasilitas transportasi publik hingga sarana ruang belajar yang terbatas. Edaran Gubernur Jabar soal masuk sekolah jam 6 pagi tak semudah yang dibayangkan. Wali Kota Depok Supian Suri terang-terangan mengakui aturan itu belum bisa diterapkan serentak di seluruh sekolah lantaran kendala jumlah sarana ruang belajar. Beberapa sekolah di Depok memberlakukan jam belajar bergantian siang dan sore karena keterbatasan jumlah ruang kelas. Tapi mungkin belum bisa diterapkan secara keseluruhan karena kita melihat keterbatasan gedung ruangan kita yang hari ini belum semuanya bisa mencukupi untuk masuk dari satu waktu sampai dengan 2. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui penerapan masuk sekolah jam 6 pagi masih dikaji, terutama karena tidak semua kendaraan umum sudah beroperasi jam 5 pagi. Jadi kalau untuk masalah jam 6 pagi nanti kayaknya akan dihubungkan dengan kesiapan pemerintah kota untuk memberikan subsidi untuk transportasi. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengeluarkan surat edaran tentang jam belajar satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA dimulai jam 6 pagi, sementara Sabtu Minggu libur. Tim kontributor iNews melaporkan. Sebelum Deddy Mulyadi, wacana memulai jam belajar sekolah lebih dini sudah diusulkan Gubernur NTT periode 2018-2023 Victor Laiskodat. Maret 2023, Victor mengusulkan penerapan kegiatan belajar mengajar khususnya siswa SMA dan SMK dimulai dari pukul 5 pagi.
Wacana ini diusulkan karena tidak banyak siswa negeri di NTT yang tembus universitas-universitas top di Indonesia. Sehingga dibutuhkan desain khusus untuk membuat siswa di NTT menjadi lebih kompetitif. Kebijakan ini pun menuai kontroversi sebelum akhirnya dibatalkan karena mengancam hak-hak anak-anak untuk tumbuh kembang dengan baik. Orang tanya, bangun pagi-pagi setengah mati, kasih bangun jam 7 mau ke sekolah, saya kasih bangun setengah mati. Ya, sekarang kita kasih maju supaya kasih bangun cepat. Karena sekolahnya unggul. Bukan sekolah biasa, ini sekolah unggul. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan usulan masuk sekolah lebih pagi menjadi kebijakan. Apakah ini akan kembali jadi gebrakan atau sebenarnya sekolah dari jam 6.30 pagi ini kepagian? Untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama Ubaid Matraji, Koordinator JPPI, dan kami masih menunggu terhubung dengan Sumardiansyah, Waksekjen PB PGRI. Saya ke Pak Ubaid lebih dulu. Pak Ubaid, ya, Pak Ubaid, bagaimana Pak ini kebijakannya kira-kira menurut Bapak bagaimana Pak? Iya, jadi kami masyarakat ini merasa dengan banyaknya kebijakan yang sifatnya dadakan ya, yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat ini gitu. Jadi kita tahu bahwa beberapa kebijakan terkait dengan pendidikan ini bertubi-tubi ya dirasakan oleh masyarakat di Jawa Barat. Mulai dari barak militer, kemudian jam malam, kemudian sekarang ada jam pagi, ada tebusan ijazah dan seterusnya. Itu memicu reaksi yang luar biasa di kalangan masyarakat. Ya. Kami mengingatkan bahwa ketika pejabat publik membuat sebuah kebijakan itu tidak bisa seperti kita membuat konten medsos supaya viral gitu ya. Jadi harus ada langkah-langkah yang inklusif, yang partisipatif gitu ya. Jadi sebuah kebijakan yang baik dalam konteks pelayanan publik, apalagi pendidikan ini adalah layanan dasar yang sangat penting sekali, tentu harus dilakukan langkah-langkah untuk mendiskusikan secara mendalam, melibatkan partisipasi publik secara inklusif terkait dengan kebijakan ini ya. Dampak-dampaknya harus dikaji, resiko-resikonya harus dikaji, sehingga tujuan yang baik kalau caranya itu salah, strateginya itu ngawur, tentu tidak bisa tercapai tujuan itu. Baik, tapi kalau menurut Pak Ubaid sendiri dan juga tim dari JPPI, kebijakan yang terakhir ini yang tentang masuk pagi jam 6.30 pagi-pagi sekali ini kan udah dimundurkan 30 menit sebenarnya Pak. Kira-kira ideal atau tidak sih Pak? Ini masih bermasalah ya, karena kita juga melakukan sebuah kajian. Jadi ketika peserta didik ya, murid-murid ini berangkat lebih pagi, tetapi kemudian secara fisik mereka belum siap, secara mental juga belum siap untuk berangkat sekolah, mereka juga belum dapat asupan gizi yang cukup, lalu mereka dipaksakan untuk berangkat ke sekolah dalam kondisi yang tadi, fisiknya, mentalnya, gizinya belum siap dan seterusnya, justru akan menurunkan kualitas proses pembelajaran. Di sekolah, anak-anak ini tidak lagi bisa mengoptimalkan kemampuannya untuk belajar dalam proses pendidikan di sekolah, tetapi justru kualitas belajarnya menurun. Jadi ini akan berbeda dengan data temuan kita di lapangan yang menunjukkan bahwa ketika anak-anak berangkat sekolah sudah sangat siap, secara mental dia siap, asupan gizinya juga sudah siap, fisiknya juga sudah siap, maka mereka akan lebih cepat dalam konteks proses belajar mengajar di sekolah. Nah, kalau misalnya jam 6 harus berangkat atau diundurkan 30 menit, 6.30 harus berangkat, itu menurut hemat kami terlalu pagi ya, karena memang benar tadi juga disebutkan soal infrastruktur di Jawa Barat itu konteksnya, situasinya, kondisinya beda-beda gitu ya. Ada daerah-daerah yang kalau misalnya jam 6.30 harus sudah ada di sekolah, berarti kan berangkatnya kurang lebih 30 menit atau sejam sebelum itu harus berangkat dari rumah gitu kan. Dan transportasi di daerah Jawa Barat, kemudian infrastruktur juga belum bisa mendukung sepenuhnya, karena berangkat dari rumah jam 5 misalnya atau jam 5.30 itu situasinya masih sangat gelap,
dan beberapa aduan dari masyarakat mengkhawatirkan ya tentang keselamatan anak-anak di jalan, apalagi yang menggunakan transportasi publik gitu ya. Mereka khawatir karena situasi jam 5 itu kan masih sangat gelap gitu ya. Kemudian selain itu kami juga mengkaji soal kesehatan fisik anak. Itu anak harus punya jam istirahat yang cukup ya. Jadi kalau misalnya jam 6.30 harus berangkat, itu berarti 2 jam sebelum itu anak-anak harus sudah bangun gitu ya. Kalau 6.30 setengah 7 berarti 2 jam sebelum itu berarti sekitar jam 4.30 ya, setengah 5 itu harus sudah bangun gitu. Nah untuk anak-anak yang tidur jam 10 misalnya, itu waktu minimal istirahat itu kan mestinya idealnya kan 8 sampai 9 jam. Nah kalau mereka harus bangun jam 4 misalnya, itu kurang itu. Hitungan istirahat yang cukup itu kurang ya. Apalagi dalam keluarga yang misalnya suami istri, ibu bapaknya itu bekerja, banyak juga laporan dari keluarga-keluarga yang ibu bapaknya bekerja, yang selama ini misalnya anak-anaknya berangkat jam 8 pagi, berangkat ke sekolah gitu ya, itu mereka bisa prepare 3 jam sampai 2 jam sebelumnya untuk menyiapkan makan, menyiapkan kerjasama untuk mendukung anaknya berangkat ke sekolah, pendampingan, mengantarkan dan seterusnya. Itu kurang lebih 2 sampai 3 jam gitu. Nah kalau misalnya diundur menjadi 6.30 ya, lebih dini lagi, lebih maju waktunya jam 6.30, tentu ini persiapan-persiapan ini maksimal. Jadi ketika anak-anak berangkat ke sekolah dengan kondisi yang belum siap, justru akan mengganggu dan menurunkan kualitas pembelajaran di sekolah. Baik, saya akan tanya lebih lanjut terkait dengan faktor kesehatan yang tadi sempat Bapak bahas mengenai tidur lebih cepat. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu grafis mengenai gebrakan-gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jam masuk sekolah lebih pagi, pukul 6.30 surat edaran nomor 58. Penghapusan pekerjaan rumah agar siswa dapat membantu orang tua kegiatan ekstrakurikuler dan istirahat. Penerapan jam malam jam 21.00 hingga pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Surat edaran nomor 51 PA 03 Disdik. Larangan membawa sepeda motor dan juga handphone agar mengurangi gangguan konsentrasi dan risiko kecelakaan. Membawa bekal dari rumah agar gizi anak teratur dan lebih hemat. Masuk barak militer jika kedapatan melakukan kenakalan. Merupakan program rehabilitasi untuk membentuk karakter dan juga disiplin. Ya Pak Ubaid, terkait dengan tadi yang sekolah masuk lebih pagi menjadi jam 6.30 yang direncanakan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, ini sepertinya jam malam diterapkan itu agar tidurnya lebih cepat, tidak keluar rumah hingga larut malam, kemudian dihapuskan PR-nya sehingga rileks tanpa PR sehingga bisa tidur lebih cepat. Apakah itu bukan sesuatu yang baik? Jadi menurut saya kita harus pahami betul. Jadi sebenarnya pengaturan jam dan seterusnya itu kan cara. Tapi tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Jawa Barat ini apa? Kalau soal pendidikan karakter, soal pendisiplinan, itu sebenarnya kan tidak bisa kemudian kebijakan ini hanya menyasar anak. Mulai dari jam malam itu anak yang didisiplinkan, pagi itu anak yang didisiplinkan, barak militer itu anak yang didisiplinkan. Padahal kita tahu bahwa pembentukan karakter itu tidak hanya soal perilaku anak, tetapi bagaimana dengan sistem pendidikan di Jawa Barat, gitu ya. Bagaimana dengan ekosistem yang ada di sekolah yang dikembangkan oleh pemerintah Jawa Barat. Kita tahu bahwa Jawa Barat ini dalam soal pendidikan ini sangat bermasalah ya. Catatan JPPI sampai tahun 2025 ini Jawa Barat ini dinas pendidikannya termasuk dinas pendidikan yang
terburuk karena belum bisa mengatasi kasus anak tidak sekolah ya. Jadi angka putus sekolah di Jawa Barat ini sangat tertinggi di Jawa Barat. Di Indonesia ya, itu dipegang oleh Jawa Barat angka tertingginya. Kemudian pendidikan karakter juga Jawa Barat termasuk provinsi yang paling bermasalah karena di dalamnya ada banyak kasus kekerasan di sekolah gitu. Jadi melihat data-data tadi sebenarnya tidak bisa semuanya dialamatkan kepada anak. Bagaimana dengan problem kepemimpinan di sekolah, profil-profil kepala sekolah yang bermasalah? Bagaimana dengan fasilitas yang dilakukan oleh dinas-dinas provinsi, dinas-dinas kabupaten kota di Jawa Barat yang juga bermasalah. Banyak terjadi tidak disiplin, penyelewengan anggaran pendidikan, terlibat kasus kekerasan, penggelapan dana-dana pendidikan. Ini semua menjadi catatan kami gitu. Sehingga kalau maksudnya adalah pendidikan karakter, pendisiplinan, itu nggak bisa semuanya dialamatkan ke anak, semuanya sanksi diberikan kepada anak, semuanya yang dihukum adalah anak, nggak bisa. Tapi ini adalah ekosistem pendidikan, bagaimana ini dibangun dan saling menguatkan. Apa yang dilakukan dengan adanya profil kepemimpinan dinas pendidikan dan juga kepala-kepala sekolah di Jawa Barat yang kualitasnya buruk misalnya. Bagaimana dengan kondisi tenaga pendidik dan kependidikan di Jawa Barat yang juga bermasalah gitu. Itu semua harus dikuatkan. Jadi kalau misalnya anaknya yang terlalu diatur, apalagi ini masuk dalam ruang-ruang yang sangat private gitu ya, misalnya jam malam dan seterusnya, itu tidak ada jaminan kalau misalnya malam-malam anak-anak dibatasi jam 9 nggak boleh keluar rumah. Apakah ada jaminan kalau jam 9 itu lalu anak-anak tidur gitu kan? Saya pikir keterpaparan terhadap konten-konten digital itu sekarang sangat memprihatinkan ya. Ada cyber bullying ya, berangkat dari digital di rumah ya. Anak-anak bisa terpapar ideologi terorisme dan radikalisme, itu nggak perlu keluar rumah, mereka cukup terpapar di dalam kamar. Begitu pula dengan narkoba dan seterusnya, itu bisa dilakukan di dalam kamar. Bahkan konten-konten yang merusak, misalnya konten-konten pornografi dan seterusnya, itu bisa terpapar anak-anak di dalam rumah, di dalam kamar. Artinya ketika anak-anak berada di rumah, itu tidak ada jaminan keamanan. Gitu. Daripada ngatur jam malam, jam pagi, kemudian kita melupakan ekosistem pendidikan yang lain. Saya pikir ini harus dipecahkan. Oke, lebih baik bagaimana Pak? Ya, lebih baiknya ya bagaimana membuat sistem pendidikan di Jawa Barat khususnya dan juga ekosistem itu yang bagaimana penguatan terhadap pendidikan karakter juga pendisiplinan. Tidak hanya ya kita ini mengarahkan kepada anak, tapi bagaimana melihat tetapi juga kepemimpinan dari pemerintah. Baik, terima kasih Pak Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI yang sudah bergabung bersama kami. Kami sebelumnya juga sudah mengundang Bapak Sumardiansyah, Wasekjen PB PGRI dan juga Dinas Pendidikan Jawa Barat, namun belum bisa bergabung dalam dialog sore hari ini. Terima kasih Pak Ubaid, selamat beraktivitas dan selamat bertugas. Selamat.